Shalom Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita datang dengan sukacita dari Tuhan, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya sedikit kesaksian Bapak Ibu, karena saya pikir ini sangat menguatkan saya dan kiranya dapat menguatkan Bapak Ibu sendiri juga ya. 2 minggu yang lalu saya ada pelayanan, melayani seorang mama dari sahabat saya ya. Secara tiba-tiba, maksudnya setelah divonis dari dokter, dia divonis kanker hati. Jadi cuma 3 minggu. Jadi sebelum dia berpulang, saya ada di rumah sakit itu. Dan waktu saya pegang kepalanya, dia bilang, Yesus baik, Yesus sangat baik. Dalam kondisi dia pakai tabung oksigen gitu ya. Nah di saat itu, dia meminta lagu ini saya nyanyikan saudara. Ya, dan saya melihat si Oma ini sudah sangat siap untuk dipanggil Tuhan. Jadi mereka 2 bersaudara, sahabat saya ini dia nggak mau mamanya dipanggil gitu ya. Jadi pokoknya dia terus percaya sama Tuhan, Tuhan bisa sembuhkan. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah dapat menyembuhkan, amin. Tapi kalaupun orang yang kita kasihi akhirnya berpulang, bukan berarti Tuhan tidak sayang, betul? Ya, saya bilang sama teman saya, kamu harus rela, kita nyanyikan sama-sama. Dan saya bilang sama dia, kamu jangan pulang hari ini. Itu hari Minggu, 2 minggu yang lalu. Saudara, hari Senin dia berangkat. Jadi setelah kita selesai nyanyi, video call dengan anaknya, jadi cuma berdua gitu ya. Video call dengan saudara-saudaranya, mereka 11 bersaudara. Bahkan mamanya pun masih hidup. Jadi Desember mereka rayakan ulang tahun mamanya 110 tahun. Jadi dia yang memulai yang pertama, sudah video call semua, akhirnya udah langsung gak ngomong, hari Seninnya dia berangkat. Indah banget ya saudara, jadi apapun situasi kita ya, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mukjizat terjadi dalam hidup kita. Saudara, yang saya lihat di situasi bahkan di akhir hidupnya, Oma bisa berkata, Yesus baik, sangat baik, teramat baik. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita dengan baik-baik saja baru kita bisa bilang Yesus baik? Di situasi apapun katakan dalam hidupmu bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus baik. Amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Sama-sama katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Cinta kau selalu, ku tinggikan.
Benar Bapa di sorga, kami Tuhan hanya mengatakan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Syukur, syukur, syukur Tuhan, karena pemeliharaan-Mu, karena cinta-Mu Bapa. Kami dapat melewati hari-hari kami Bapa dalam setiap persoalan, permasalahan. Engkau terus mengajar kami untuk memandang kepadamu Bapa dengan tulus, dengan penuh, dengan fokus ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Hingga saat ini Tuhan, Engkau terus menambahkan kami kekuatan. Engkau terus menambahkan kami Tuhan, iman percaya kami semakin diteguhkan oleh Tuhan. Tak dapat kami membalas ya Bapa selain kami menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memberikan yang terbaik dari semua apa yang Tuhan berikan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk kami Tuhan Yesus yang datang hari ini Tuhan dengan lemah iman Tuhan. Kau kuatkan kami Bapa yang dalam keadaan sakit Bapa. Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan ya Bapa. Dan kami mungkin yang dalam kesulitan ekonomi Bapa, Engkau menolong kami Bapa. Engkau memberikan kami kekuatan supaya ke depan kami melangkah dalam kepastian ya Bapa. Karena kami percaya bersama-Mu Tuhan, kami pasti bisa Tuhan. Untuk itu Bapa di sorga, kami saat ini yang Kau berikan Tuhan untuk kami melayani, biarkanlah kami melayani Tuhan, memberikan yang terbaik seperti Tuhan berikan kepada kami Bapa. Kami melayani dengan menyukakan dan menyenangkan Tuhan. Dan ya Bapa, fokus untuk hamba-Mu ya Bapa yang Tuhan utus untuk menyirami kami dengan kebenaran Tuhan, menabur kami dengan kebenaran-Mu ya Bapa. Biarkanlah Bapa isi hati-Mu tercurah atas kami, dan itu ya Bapa yang terus menguatkan kami ke depan untuk kami hidup lebih lagi bergantung, berharap, melekat erat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap Tuhan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu lebih lagi Bapa di sorga. Dan kami tak lupa berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam perjalanan. Tuhan tibakan supaya mereka tiba Tuhan dengan selamat, dan mereka dapat kembali, dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama kami di tempat ini. Sehingga nanti pulang kami semuanya ya Bapa membawa sukacita, damai sejahtera dari Tuhan yang berlimpah-limpah-limpah. Jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di sorga. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kepadamu kami naikkan, serahkan, persembahkan. Dan kita semua yang percaya, kita sama-sama akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kita bersama-sama akan berkata siap. Haleluya, amin. Amin. Halo. Boleh keluar dari kursinya, kasih tos 7 orang, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Berapa banyak yang percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang memberkati kita, amin. Mari sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari tepuk tangan sama-sama bagi Dia. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Semua. Dari hari
Tuhan hari ini? Boleh lambaikan tangan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Woo! Aku diberkati. Kami siap menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Apa? Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya. Mari terima. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Kasih setiamu nyata bagiku. Ini yang Tuhan kerjakan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan Ini yang Tuhan lakukan. dan anugerahnya sangat besar bagiku. Lompat yuk. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Apa? untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Allah sanggup menyediakannya untuk kita. Amin. Ini yang kami percaya Tuhan. Engkau sanggup menyediakannya bagi kami. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan. Sebab Allah sanggup limpahkan Mari dengan iman. dan anugerahnya sangat besar bagiku. Lagi. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Sekali lagi dengan iman. Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Tuhan bagi setiap kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Biarlah cinta kita makin besar kepada Tuhan. Biarlah cinta kita makin indah bersama dengan Tuhan.
dari kasih-Mu. Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya abadi hidupku, Engkau datang mengambil
cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan bersamamu ku jauh darimu, engkau alasanku hidup setiap musim hidupku, engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan, engkau segalanya bagiku. Mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Biarlah cinta di Pastor Anton. Hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu, engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku, engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan, engkau segalanya bagiku, Memberi kekuatan, memberi pengharapan, engkau segalanya bagiku. Mari berikan sorak-sorak yang paling meriah. Lebih meriah lagi buat Allah kita. Mari jemaat bebaskan roh, bebaskan Roh Kudus. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir melawat umatnya. Curahkan kuasa-Mu, Mari semua menyembah, sembah Tuhan, sembah Tuhan.
hadir membebaskan umatnya. Amin. Dia hadir untuk membebaskan engkau. Amin. Engkau yang bertahun-tahun engkau terikat, engkau yang terbelenggu, engkau yang mengalami kesusahan, sakitmu tidak kunjung sembuh, keadaanmu tidak kunjung pulih. Dengar baik, pagi hari ini Allah melawat umatnya. Allah membawa pembebasan, Allah membawa pemulihan, Allah memberkati kita semua di tempat ini. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Allah ini. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Alkitab katakan jangan takut, percaya saja. Saatnya Tuhan Engkau berbicara atas setiap kami semua. Kami teduhkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan membuka segala yang tertutup bertahun-tahun ini Tuhan. Kami menjadikan Yesus adalah jawaban Amin. dalam setiap persoalan kami, dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pergumulan kami. Bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu ya Tuhan. Kuduskan, layakkan Tuhan. Biar firman-Mu pagi hari ini Tuhan berkuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus urapi kami semua. Kami mau duduk tenang sebagai seorang murid. Berikan kami hati, berikan kami telinga seorang murid ya Bapa. Ubah setiap hati kami yang keras ya Tuhan. Biar firman yang dari surga menguatkan kami Tuhan, menolong kami, memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan tetap diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Baik, salam semuanya. Salam semuanya. Semua diberkati Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Yang tepuk tangannya paling keras, berkatnya melimpah-limpah pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Nah saudara, saya sangat bersuka cita boleh dapat kesempatan boleh melayani saudara di tempat ini. Terima kasih juga untuk staf pengembalaan di tempat ini, para penatua yang sudah memberikan kesempatan untuk saya boleh berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga untuk tim praise worship, tim musik yang sudah membawa kita. Saudara bisa bayangkan kalau tim praise worship-nya saudara berantakan menyampaikan firman Tuhannya repot saudara. Tapi puji Tuhan kita diberkati ya melalui tim musiknya, praise worship-nya, singernya. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ya tempat ini saya katakan terlalu sempit. Saudara. Apa saudara? Terlalu sempit. Benar saudara, doanya seperti itu. Saya orang misi yang suka bawa terobosan saudara. Yang nempel tembok, dorong temboknya. Kalau sempit Tuhan, dorong sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang. Ya kalau nggak muat lagi, bikin 2 kali ibadah. Nggak muat lagi, bikin 3 kali ibadah. Nggak muat lagi, bikin 4 kali ibadah. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Allah kita. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Saudara, berapa banyak saudara yang percaya bahwa mujizat Tuhan masih terjadi sampai saat ini? Berikan lambai tangan tinggi-tinggi saudara. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai saat ini. Amin. Nah saudara, multimedia bisa bantu saya. Kita akan lihat firman Tuhan. Buka Alkitab saudara di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-6. Bisakah multimedia bisa bantu? Atau tidak bisa dibuka? Tidak bisa. Yuk kita kembali ke Alkitab saudara. Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang ke-6.
Firman Tuhan pagi hari ini bicara tentang menjadikan Yesus adalah jawaban. Ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Perhatikan baik-baik, kita akan baca sama-sama dengan suara yang keras. Yang biasa membaca dengan suara hati, pagi hari ini mulai membaca dengan suara yang keras. Pastikan telinga saudara mendengar, amin. Sebelah kiri, sebelah kanan saudara juga mendengar. Karena firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Baik, kita akan baca sama-sama ayat 2 sampai 6. 1, 2, 3. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat sama-sama. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir dan orang tuli dengar. Orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Sama-sama kita katakan. Ketika saudara mengatakan amin, saudara sedang memateraikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ya, saya akan pelan-pelan mengajar saudara. Di sini dikatakan di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Kita akan lihat dulu sosok yang namanya Yohanes. Yohanes ini bukan yang menuliskan kitab Wahyu, saudara. Tapi Yohanes yang kita baca pagi hari ini adalah Yohanes siapa? Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, kalau saudara mengerti, kalau saudara membaca Alkitab, Yohanes sama Tuhan Yesus itu adalah saudara. Mereka adalah sepupuan, saudara. Mereka kenal persis siapa Yesus, dan Yesus juga kenal persis siapa Yohanes Pembaptis itu. Dan saudara ingat ketika Yesus memberikan dirinya untuk dibaptis, tiba-tiba ada dari langit ada suara yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Saudara, Alkitab mengatakan di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau saudara perhatikan baik-baik, apa urusannya kok Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara? Perhatikan baik-baik. Saya ingin katakan, mungkin saudara sebagai orang Kristen, saudara sebagai pelayan Tuhan, saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis, Alkitab katakan kalau saudara baca di ayat di bawahnya, dia adalah nabi besar, saudara. Setelah perjanjian lama, sekian tahun, bahkan sekian puluh tahun, bahkan ratusan tahun, Allah tidak pernah berbicara kepada umatnya. Tiba-tiba muncul seorang nabi besar, Yohanes Pembaptis, saudara, khotbahnya cuma sederhana. Apa isi khotbahnya, saudara? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sudah dinubuatkan oleh kitab nabi-nabi dalam perjanjian lama. Tiba-tiba muncul, saudara. Ini nabi besar. Ya, membuka jalan ketika Mesias, ketika Yesus turun ke dunia ini, saudara. Dan apa yang terjadi ketika dia di dalam penjara? Dia mulai tawar hati. Dengar baik-baik. Ya, dia mulai ragu. Dia mulai bimbang. Dia mulai mengalami ketakutan, saudara. Saudara, kalau kita di dalam pelayanan di dalam gereja, kita on fire. Kita betul-betul amin keras, saudara. Tetapi pada saat kita mengalami keadaan yang buruk, saudara. Tiba-tiba dokter vonis kita sakit yang tidak ada obatnya. Yang setiap hari kita harus minum obat. Mungkin saudara ada di tempat ini. Mungkin juga dokter vonis saudara stadium 2 atau 3 atau 4, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, saudara sudah mulai kehilangan pengharapan. Saudara mulai tawar hati, saudara mulai ragu akan Tuhan. Mungkin ada juga di jemaat di tempat ini masih bertanya, Tuhan itu ada nggak sih? Di mana baiknya Allah itu? Ada banyak jemaat Tuhan yang bertanya seperti itu, saudara. Yohanes Pembaptis, dia tahu saudara sepupunya yaitu Yesus. Dan di dalam penjara dia kehilangan apa, saudara? Imannya, dia kehilangan kepercayaannya, dia mulai ragu, saudara. Dan dia mengutus murid-muridnya untuk mencari konfirmasi, untuk bertanya langsung kepada Yesus itu. Nah, saudara perhatikan baik-baik.
Di dalam pembacaannya dikatakan di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu ataukah haruskah kami menantikan orang lain? Coba saudara, mereka kehilangan. Ya, mereka mulai ragu-ragu, dia mulai mengalami kebimbangan. Keadaan buruk saudara, di dalam penjara. Proses yang dia alami saudara membuat dia mulai bimbang saudara. Perhatikan baik-baik, kalau saudara hadir di tempat ini, dalam keadaan ragu, dalam keadaan bimbang, saudara mulai kehilangan gairah, saudara mulai tawar hati, saudara mulai putus asa. Seperti halnya Yohanes Pembaptis. Dia suruh murid-muridnya, pengikut Yohanes Pembaptis itu banyak banget saudara. Yesus pun juga punya pengikut murid-muridnya. Dan dia menyuruh salah satu murid-muridnya untuk tanya langsung kepada Yesus, engkaukah Mesias? Apakah kami harus menunggu Mesias yang lain, saudara? Apa yang Yesus jawab, saudara? Dikatakan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta, apa saudara? Melihat. Orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, saya katakan mujizat Tuhan sampai detik ini, sampai saat ini masih terjadi, masih ada. Buktinya apa saudara? Saudara masih tetap ada saat ini, masih bisa bernafas. Halo, bukankah itu berkat yang luar biasa kita dikasih kesehatan, saudara? Ada orang yang begitu buka mata, dia masih ada di rumah sakit. Ada banyak selang yang ada di tubuhnya, saudara. Ada orang yang begitu buka mata, dia mengalami ketakutan. Kenapa, saudara? Sementara dia masih ada di hotel Prodeo, saudara. Kapan ini boleh berakhir? Tapi ketika kita buka mata, kita masih ibadah, kita masih bisa memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Nah, saudara, mereka katakan orang buta melihat, orang mati dibangkitkan. Sampaikan kepada Yohanes yang mulai tawar hati, yang mulai bimbang, yang mulai ragu-ragu. Saudara perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan pekerjaan Kristus. Gereja pelayanan di tempat ini adalah pekerjaan Kristus. Amin. Saya katakan, saya seringkali sampaikan mimbar ini, saudara. Ini adalah tempat kudus. Mimbar bukan tempat untuk curhat keluar unek-unek pengkhotbahnya atau pendetanya. Mimbar adalah sesuatu pesan dari surga, firman Allah yang mengajar, yang menegur, yang mengingatkan, yang memperlengkapi kita semua. Amin. Ya, jangan sampai ya di atas mimbar kita mengundang hamba Tuhan bicara tentang unek-unek, bicara tentang rumah tangga. Ya, firman Tuhan harus membangun, mendidik, mengajar, memperlengkapi setiap umat Tuhan sehingga mereka punya dasar pondasi yang begitu kuat, yaitu firman Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita catat baik-baik, saudara. Ada pekerjaan Kristus. Apa itu pekerjaan Kristus? Yaitu tadi, saudara, ada mujizat, ada kuasa yang dinyatakan. Kita akan masuk ke poin-poin berikutnya. Kita lompat di dalam Matius pasal 3 ayat 16. Matius pasal 4, maaf. Matius pasal 4. Saya harus atur waktunya, takut nggak cukup waktunya, saudara. Kita langsung lihat Matius pasal 4 ayat 23, ayat 25. Matius pasal 4, 23 sampai ayat yang ke-25. Yuk kita baca sama-sama, sekali lagi dengan suara yang keras. Matius pasal 4, 23, 25, 1, 2, 3. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka
Halo, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Tadi saya mengambil satu kalimat, yaitu pekerjaan Kristus. Saudara, target pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini jangan hanya mengejar jumlahnya, ya, kuantiti, tapi kualitasnya. Amin. Jemaatnya, kalau jemaatnya 50 atau 100, tapi kalau berkualitas, saudara, untuk menambah jemaat jadi 500, jadi 1000 itu mudah. Tapi kalau pelayan Tuhan di tempat ini, penggembala di tempat ini ngejar kuantiti atau jumlahnya, saudara, ya, ternyata kualitasnya tidak seperti murid Tuhan, saudara. Kita akan capek. Ya, nah penting menyampaikan firman Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan mulai berdoa, ya, supaya apa? Supaya setiap pelayanan, ibadah hari Minggu, kompel, persekutuan atau doa puasa, apapun kegiatan di gereja, ya, saudara berdoa supaya ada manifestasi kuasa Roh Kudus. Dinyatakan setiap ada pertemuan, setiap ada ibadah, setiap ada nama Tuhan ditinggikan. Amin. Yang setuju katakan amin. Kenapa, saudara? Ya, kalau saudara lihat apa yang Yesus lakukan ketika dia mengajar, ya, ketika dia berkhotbah, dia selalu mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, tadi dikatakan Yesus pun berkeliling di seluruh Yudea, Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Oleh sebab itu saya mendorong di gereja kami pun juga kayak itu. Saya katakan kalau bangkunya kosong sebelahnya, puji Tuhan di tempat saudara sudah penuh semua bangkunya. Kalau minggu-minggu di sebelah kiri, sebelah kanan kita ada yang kosong, saudara doakan dalam nama Yesus. Minggu besok tidak ada bangku yang kosong, semuanya penuh. Amin. Ya, pendoa-pendoa syafaat di tempat ini, doakan supaya ada manifestasi kuasa Roh Kudus dinyatakan. Sehingga setiap umat Tuhan yang datang ke tempat ini, yang datang dengan segala masalah, yang datang dengan segala keputusasaan, yang datang dengan segala mungkin mulai tawar hati, mulai kehilangan gairah, mulai kehilangan iman, saudara. Ya, ketika mereka hadir, ada kuasa Allah, ada Roh Kudus hadir melawat mereka. Mereka pulang, mereka tidak sama pada saat mereka datang. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa mereka mendapatkan kekuatan, mendapatkan pengharapan, saudara. Yang membutuhkan pertolongan, mereka mendapatkan jawaban Tuhan ketika kita mencari Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Perhatikan, ya saudara stabilo, saudara garis bawahi. Mereka membawa semua orang yang buruk keadaan. Saya tidak tahu saudara ada di tempat ini, keadaan buruk apa yang membawa saudara datang ke tempat ini, saudara. Tapi saya ingin katakan ketika saudara menjadikan Yesus jawaban, dia sanggup menolong, dia sanggup memulihkan saudara, dia sanggup memberkati saudara. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Satu hal yang kita mau pagi hari ini Tuhan, kita menjadikan Yesus adalah jawaban dalam setiap masalah, dalam setiap persoalan kita. Ada 3 poin yang akan kita pelajari bersama-sama, saudara. Bagaimana kita mendapatkan kuasa, mujizat, pertolongan, kesembuhan, ya, yang dari Tuhan, saudara. Poin yang pertama, ya, yang pertama adalah jangan hidup di dalam keraguan, saudara. Apa, saudara? Keraguan. Jangan hidup di dalam keraguan-raguan. Coba tengok sebelah kiri, sebelah kanan. Orang yang ragu, orang yang bimbang itu kelihatan mukanya, loh, saudara. Coba, ya, kasih jabat tangan sebelah kiri, sebelah kanan. Kasih jabat tangan. Jangan ragu, jangan bimbang. Ya, jangan hanya berkata, tapi tatap wajahnya. Pastikan ketika engkau mengatakan jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang, saudara. Ya, saudara pulang dari tempat ini yang sakit disembuhkan Tuhan. Amin. Haleluya. Seringkali kita malu-malu atau mungkin jaim, saudara. Ngasih jabat tangan. Jangan ragu, bro. Amin. Amin. Tadi saya lihatnya nggak terlalu banyak. Ya, malu-malu kucing, saudara. Ya. Nah, saudara, yang pertama jangan ragu. Dengan kata lain apa, saudara? Mulai hidupnya di dalam kebimbangan. Musuh iman apa, saudara? Musuh iman apa? Kebimbangan. Musuh iman apa? Kebimbangan. Orang yang bimbang
Ada di gereja, dia mulai, nggak ada apa-apa saudara, duduknya mulai digeser sebelah kiri. Geser sebelah kanan, kapan selesai aminnya saudara? Nggak tenang di gereja. Di rumah udah pengen ke gereja, begitu sampai ke gereja pengen pulang. Saudara. Ya. Orang yang bimbang itu orang yang mendua hati. Antara iya atau tidak saudara. Nah saudara, kita akan lihat sama-sama firman Tuhannya. Yakobus pasal yang pertama. Yang pertama tadi, jangan hidup di dalam kebimbangan atau keraguan saudara. Contohnya tadi seperti Yohanes Pembaptis. Di dalam keadaan susah, dalam keadaan di penjara. Dia mulai ragu akan kuasa Tuhan saudara. Kalau saudara ada di tempat ini, saudara mulai ragu akan kuasa Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Ya, kita akan lihat sama-sama. Yakobus 1 ayat 6 sampai yang ke-8 saudara. Yakobus 1 ayat 6 sampai ayat 8. Mari kita baca sama-sama. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Perhatikan baik-baik. Engkau yang bimbang, engkau yang ragu-ragu akan kuasa Tuhan, sementara saudara KTP Kristen ke gereja, tapi hidupnya di dalam kebimbangan. Hidupnya di dalam keraguan-raguan. Saudara mulai ragu akan kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara. Hati-hati, waspadalah. Alkitab katakan tadi apa? Dia seperti gelombang. Dia yang diombang-ambingkan kian kemari. Kalau saudara sedang liburan ke pantai, di pinggir pantai, saudara bisa lihat gelombang yang datang pergi bergulung-gulung, saudara. Ya, saudara, saya percaya kita semua di tempat ini pernah ada di pinggir pantai melihat gelombang dan saudara mulai iseng menghitung gelombangnya ada berapa. Itu berkejar-kejaran, saudara. Dia datang, kemudian surut lagi, datang lagi, saudara. Kalau saudara perhatikan di pinggir pantai, saudara mulai perhatikan gelombang yang diombang-ambingkan oleh angin, saudara. Yang saudara temukan di pinggir pantai apa, saudara? Sampah. Orang yang khawatir, orang yang bimbang dalam kehidupannya, di dalam hatinya, yang dia dapatkan adalah sampah, saudara. Ikut Tuhan kau masih khawatir. Saudara mulai kehilangan iman saudara. Ingat, orang yang bimbang, orang yang mendua hatinya, doanya percuma, nggak dapat apa-apa, saudara. Maka saya katakan, saudara, lihat Yohanes Pembaptis, nabi besar, saudara, yang dipakai Tuhan luar biasa untuk mendahului sebelum Yesus, saudara. Di dalam pelayanan yang singkat 3,5 tahun, khotbahnya sederhana, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Banyak pengikutnya. Tapi dia dengar tentang saudara sepupunya itu Yesus. Dia cari konfirmasi apakah engkau Mesias. Padahal ketika dia baptis, dia dengar suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Saudara sudah banyak dengar firman Tuhan. Bahkan saudara sudah melayani, sudah aktif, saudara bahkan saudara seringkali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara hidup di dalam kebimbangan. Saudara hidup di dalam keraguan-raguan, saudara. Kalau saudara masih memiliki iman seperti ini, saudara, yang saudara dapatkan adalah sampah, saudara. Sakit saudara tidak akan sembuh. Masalah saudara tidak akan dipulihkan Tuhan. Tadi katakan kalau kita berdoa, kita harus berdoa penuh dengan iman. Jangan ragu-ragu, saudara. Amin. Jangan ragu. Jadi orang Kristen punya iman yang mantap, saudara. Jangan ada kebimbangan. Poin yang pertama, bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan. Yaitu jangan hidup di dalam kebimbangan atau keraguan, saudara. Miliki iman yang mantap, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, saya suka dengan ayat ini. Saya jadikan ayat ini sebagai status saya, saudara. Orang kalau lihat statusnya, ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Walaupun hari ini saudara kita belum dapat apa-apa, tapi percayalah Tuhan tolong. Saya tidak tahu pernah sampaikan di tempat ini nggak saudara. Berapa tahun yang lalu, puluhan tahun mungkin saudara. Saya nggak pernah cerita kepada istri saya, kepada anak saya, pada keluarga saya. Kalau ada sakit saraf kejepit saudara. Saya kalau duduk untuk berdiri begitu susah. Saya harus perlu tempat untuk saya menggapai dan saya bisa berdiri pelan-pelan. Kalau saudara di tempat ini saudara bisa aktivitasnya leluasa, saudara nggak ngalami sakit, puji Tuhan itu berkat luar biasa. Saya pernah mengalami keadaan seperti itu. Dan saya ikut acara conference saudara, gereja-gereja. Dan pada saat itu saya hampir sebulan saya sakit, tapi saya nggak pernah. Itu jeleknya pendeta begitu saudara, karena punya iman yang begitu kuat, dia percaya bahwa Tuhan sanggup, gak pernah cerita. Saya gak pernah cerita kepada istri saya gak pernah cerita kepada kedua anak saya gak pernah cerita kepada keluarga saya. Saya ngalami keadaan seperti itu. Ada satu teman saya juga pendeta, dia ngalamin saraf kejepit juga. Tapi saya apa yang saya lakukan? Saya berdoa seperti Daud. Ya, ngambil keputusan untuk mencari Tuhan. Tapi pendeta saya, ada teman ngasih tahu, Pak Pendeta, di sana lo ada terapi batu kiok yang bisa menyembuhkan saraf kejepit. Teman saya ngomong, Pak Anton, ayo kita terapi. Aduh, kalau terapi, buang uang, buang waktu kayak gitu buat apa? Kalau saya lebih baik, saya percaya, saya datang ke dokter segala dokter. Tabib segala tabib. Namanya siapa? Namanya Tuhan Yesus. Saya datang, saya berseru, nggak sembuh. Teman saya pilih terapi. Saudara. Sampai saat ini masih terapi. Sakitnya nggak sembuh. Apa yang saya lakukan ketika saya ikut conference, saudara? Hamba-hamba Tuhan. Acaranya baru besok, saudara. Malam ini malam malam pujian penyembahan pembukaan acara, saudara. Dan ketika saya ada di Surabaya, saya mulai ngomong sama Tuhan, Tuhan saya capek. Dalam keadaan sakit seperti ini, kalau kita seringkali doakan di bawah, saudara. Ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berkatnya banyak, saudara. Ya, nah saudara, saya susah kalau ketika saya bangkit. Dan pada saat mulai acara itu, saudara, ya pembukaan saya angkat tangan, Tuhan, saya sakit. Saya paksakan diri saya datang ke tempat ini, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Ya, kalau orang lain ditolong, saya pun ditolong juga. Saya angkat tangan, saya minta Tuhan, tolong sembuhkan saya. Percayalah ketika engkau angkat tangan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan turun. Makanya kalau saudara memuji menyembah tangan Tuhan, jangan nunggu-nunggu worship leader, suruh angkat tangan. Angkat tangan nggak mau, suruh angkat kaki, saudara. Ya, saudara biasakan ketika saudara muji menyembah Tuhan, saudara sedang hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara sedang terkoneksi dengan surga. Ketika saya angkat tangan Tuhan, saya capek, saya lelah. Sementara teman saya pendeta yang rumahnya di Villa Duta, yang rumahnya di Bukit Sentul, saudara, yang lebih berduit, saudara, dia memilih terapi. Ya, kalau saya Tuhan, saya ini cuma hamba, full time sepenuh waktu buat Tuhan. Saya nggak punya daya untuk melakukan seperti itu, tapi saya punya iman sama Tuhan. Ketika saya angkat tangan, saya berdoa, saudara. Setelah itu selesai acara, saudara. Besok pagi harus bangun pagi-pagi, ada jadwal, seminar segala macam, perlengkapan hamba-hamba Tuhan, saudara. Ketika saya pagi, biasanya kalau saya bangun dari tidur, saudara, kalau bangun saya pelan-pelan. Saudara, kalau saudara bangun pagi, saudara langsung bisa lompat dari tempat tidur, puji Tuhan, itu berkat luar biasa. Ya, ketika saya buka mata, saya keluar dari tempat tidur saya, saudara, saya pelan-pelan mengatur posisi supaya saya bisa mulai duduk, baru saya mulai melangkah. Itu saya alami, saudara. Mungkin 10 atau 12 tahun yang lalu. Dan apa yang terjadi ketika saya mengalami seperti itu, pagi ketika saya buka mata, saya mulai geser tubuh saya, rasa sakit itu nggak ada, saudara. Sakit itu saya cari, saudara. Saya cari sakit saya yang biasa setiap pagi ada, saudara, keluhan, saudara. Ya, rasa nggak enak itu saya cari. Ketika saya cari, saya tidak menemukan sakit itu. Dan Tuhan sudah ambil segala sakit penyakit dalam tubuh saya. Dan saya disembuhkan 100%, saudara. Maka saya katakan, saudara, kalau ikut Tuhan jangan pernah ragu-ragu. Jangan pernah bimbang.
Jangan pernah khawatir. Punya iman harus punya iman yang mantap, saudara. Amin. Yang mantap. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian poin yang kedua, bagaimana mengalami kuasa mujizat Tuhan. Yang kedua, saudara, kita buka di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8, saudara. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Kalau saudara pegang firman Tuhan ini, saudara, ya, namanya keraguan-raguan, keputusasaan, kebimbangan itu patah, saudara. Ya, yang poin yang kedua yaitu apa, saudara? Poin yang kedua, tetaplah percaya. Apa, saudara? Tetaplah percaya. Ya, saya punya gereja yang saya buka di daerah Cilacap sama di daerah Kroya, Jawa Tengah, saudara. Dan sebulan, kalau sebelum COVID saya bisa sebulan 2 kali ya ke gereja yang saya rintis ini, sampai sekarang masih ada. Dan setelah COVID selesai ini, mungkin saya sebulan atau mungkin 2 bulan sekali, saya hanya bapak rohani pembapaan gereja aja, saudara. Dan ketika saya ada di sana, kita biasa sebelum ibadah hari Minggu, malamnya saya datang hari Sabtu, kita doa, persiapan untuk ibadah hari Minggu, saya ngelayanin perjamuan kudus, saudara. Dan pada saat kita kumpul semua dengan jemaat, dengan pengerja, ada satu ibu-ibu usia lansia, saudara. Ya, jadi dia punya anak-anak, suaminya dari seberang, saudara, yang nggak percaya kepada Tuhan dan dia percaya sama Yesus. Dan dia datang di acara doa karena dia dengar Pak Anton ada di tempat itu. Dan pada satu dia datang di dalam persekutuan itu dengan satu niat, tujuan selain dia berdoa, dia juga membutuhkan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari. Karena anaknya udah nggak ngurus lagi, karena bapak ini dari agama yang dulu menjadi Kristen, saudara, sehingga dia dibuang. Dia tinggal di daerah Kroya, dia jualan namanya dawet. Saudara tahu kan dawet dari Banjarnegara, ya, dawet hitam segala macam itu. Dia jualan di pinggir jalan. Dan pada saat mereka berdoa, selesai mereka ngobrol-ngobrol, kemudian mereka tanya, Pak Pendeta, kami perlu bantuan untuk kehidupan saya sehari-hari. Cerita tentang anak-anaknya, tentang kehidupan dia, yang hidupnya di pinggir jalan, saudara. Itu jalurnya jalur kencang semua, mobil besar-besar, bus tronton, truk segala macamnya, saudara, lewat situ. Wah, saya pernah ada di situ. Wah, anginnya kencang banget, saudara. Nah, rumahnya dari gedek, saudara. Ya, rongganya gede-gede, itu kalau malam anginnya, orang kalau nggak biasa bisa masuk angin, kerokan terus, saudara. Dan ketika ada di tempat itu, kami pun datang dari tim dari kita tim misi datang ke tempat itu, kita udah persiapkan untuk bagi sembako. Tetapi dia katakan kami butuh uang, saudara. Dan singkat cerita kita kasih bantuan sembako dan kita doa buat dia. Ya, apapun yang Bapak lakukan percayalah. Mungkin agenda kita nanti setelah kita mau pulang setelah ibadah lah kita mau berbagi berkat buat mereka semua, saudara. Tetapi karena mereka merujuk dia minta, kemudian kita doakan khusus buat dia. Dan apa yang terjadi, saudara, setelah kita doakan percaya sama Tuhan, tetap beriman sama Tuhan. Pasti Tuhan tolong, Tuhan berkati. Engkau harus mengalami Tuhan. Dan yang kita ajarkan kan seperti itu, saudara. Kita doakan jemaat ini, kemudian dia pulang dengan membawa sembako. Dan singkat cerita ketika dia pulang, saudara, minggunya dia mendadak pada saat ibadah, dia minta kesaksian. Ya, padahal Sabtu malam dia datang minta didoakan. Dia butuh cuan, saudara. Ya, dan pada saat itu apa yang terjadi, saudara? Setelah minggu itu, setelah ibadah selesai firman Tuhan, dia minta kesaksian, dia saksikan. Dia katakan, oh puji Tuhan. Setelah saya punya pergumulan seperti saya datang kepada Tuhan, saya didoakan sama Pak Pendeta. Dan apa yang terjadi, saudara? Pada saat dia pulang, kira-kira hampir jam 1 atau jam setengah 12. Rumahnya di pinggir jalan, ya, jalurnya jalur mobil-mobil besar semua. Dan pada saat tengah malam itu, saudara, ya, ada truk yang tiba-tiba laju dengan keras seperti itu dia punya ban serep tiba-tiba lepas, saudara. Ada ban truk, saudara, yang masih baru, sama peleknya, itu lepas. Ya, itu bagaimana lepasnya? Itu nerjang rumahnya dia, saudara.
Buat kita itu malapetaka. Tapi anehnya itu mobil ban yang baru itu saudara, itu terobos ke rumahnya dia dan dia nyangkut di pekarangan dia. Pagi-pagi ketika dia buka pintu saudara, ada ban baru saudara. Nggak jauh dari rumahnya ada tempat tambal ban saudara. Dia lihat ban baru yang merusak terasnya, agak koyak saudara, tapi dia lihat itu berkat. Sama tambal ban sebelahnya, udah saya beli aja saudara. Dengan berdoa, dengan percaya, mujizat dinyatakan saudara. Dan hari itu dia dapat cuan saudara, bisa menghidupi dia 1 bulan, tidak kekurangan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Loh, pelayanan di daerah saudara, di gereja-gereja kecil yang jemaatnya 20-30 saudara. Waduh, itu dahsyat saudara. Perkara-perkara seperti ini terjadi. Ada satu ibu yang dia terlilit dengan utang saudara, pinjol. Dia datang ke gereja, kadang-kadang mereka datang ke persekutuan, tujuannya memang untuk dengar firman Tuhan, hadir dalam persekutuan. Tapi setelah itu ujung-ujungnya butuh cuan. Untuk bayar utang, untuk beli beras, saudara. Saudara, kita ngelain di daerah, di kampung-kampung seperti itu diperhadapkan dengan seperti ini. Kita datang ke sana bukannya cari duit, bukan cari berkat, bukan cari PK, saudara. Bahkan kita nabur. Ada seorang gembala di tempat itu, merek gerejanya, sinodenya GCA, saudara. Itu jemaat yang minim banget, saudara. Kita ke sana, kita bantu, kita beliin karpet, kita beliin kursi plastik, saudara. Atur mereka. Gembala latar belakang apa? Dari agama seberang saudara. Dia percaya Yesus. Tapi dari sinodenya saudara, setiap bulan cuma dikasih 200.000. Bagaimana hidup saudara? Sementara dia harus pakai motor untuk beli bensin. Pulang pergi seperti itu. Sedih saudara. Kapan lagi kita bisa bantu hamba-hamba Tuhan di daerah seperti itu? Kita datang memberkati mereka. Dan apa yang terjadi saudara? Datang ibu tadi saudara. Ikut doa, ikut persekutuan, minta didoakan, pulang bawa sembako. Setelah itu dia minta supaya dikasih uang, saudara. Kita doakan. Ya. Setelah kita doakan, minggunya sama, mereka minta kesaksian juga. Dan orang yang kita doakan sama bapak yang tadi, saudara, dia kasih kesaksian. Ya, di bulan berikutnya dia kasih kesaksian, Pak, ketika saya doa saya pulang. Ketika pagi-pagi, ya mau ke pasar, saya lihat dekat rumah saya lihat gelang emas, saudara. Jatuh di pinggir jalan. Saya dengar kesaksian seperti itu kayak nggak habis pikir, saudara. Kok bisa seperti kayak begini? Dan dia cuma begitu dia kesaksian dia nangis. Jangan sampai jemaat di tempat ini nanti pulang. Ada gelang, saudara. Saudara nggak datang sama Tuhan, saudara nggak minta didoain, saudara nggak punya iman, jangan cari-cari gelang, saudara. Itulah kasih karena Tuhan yang begitu luar biasa. Nah saudara, yang kedua adalah tetaplah percaya. Ya, ada satu kesaksian seorang hamba Tuhan yang khotbahnya yang jemaatnya ribuan, saudara. Hamba Tuhan bule, saudara. Derek Friend, pernah dengar, saudara? Ya, dia katakan apa, saudara? Itu dia punya istri, saudara, mengalami sakit. Ketika dia mulai musim dingin, saudara, dia mengalami kaki yang begitu bengkak. Ketika mulai musim salju, saudara, itu kakinya bengkak, dia doa sama Tuhan. Dia seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan yang bukan kaleng-kaleng. Dipakai Tuhan dahsyat, luar biasa. Ketika dia berdoa, dia berseru-seru dengan iman, percaya dia, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan gak sembuhkan. Dia mulai ragu-ragu, dia mulai putus asa. Dia doain orang sembuh. Mujizat terjadi, tapi dia doa untuk istri gak sembuh. Pada saat dia mulai doa, mulai ragu-ragu itu, saudara, tiba-tiba Roh Kudus bicara. Apa yang kamu doakan saya sudah jawab. Cuma kamu salah berdoa. Terus Roh Kudus ajarkan, doamu sekarang jangan minta disembuhkan. Terus doanya apa? Mengucap syukur, saudara. Perhatikan Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Engkau punya pergumulan, engkau punya beban berat, keadaanmu memburuk, bisnismu, ya, usahamu, masa depanmu, karirmu mungkin keadaannya buruk, saudara. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada prospek, saudara. Tidak ada campur tangan Tuhan, saudara merasakan sudah mulai tawar hati. Dan apa yang terjadi? Dia mulai berdoa.
Ya, ketika musim dingin kaki sudah mulai bengkak dan dia mengalami ngilu, mulai sakit seperti itu, dia katakan, Tuhan, terima kasih Engkau sudah sembuhkan istri saya. Dan setiap kali dia mulai sakit kambuh, saudara, dia doanya apa? Cuma ucapan syukur, Tuhan terima kasih. Dan apa yang terjadi, saudara? Enggak lama berikutnya, sakit itu disembuhkan Tuhan hanya dengan doa ucapan syukur. Ada satu ayat, saudara. Seringkali kita juga salah. Yohanes pasal 14 ayat 13, 14. Yohanes 14 ayat 13, 14 dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Padahal kita sudah berdoa dalam nama Yesus, sembuh. Kita katakan, kalau engkau berdoa di dalam nama Yesus, aku sudah melakukannya. Tapi kalau tidak menghasilkan apa-apa, mungkin ada kesalahan di dalam doa kita. Saudara mulai ubah dengan ucapan syukur. Tuhan sudah kasih. Sementara saudara masih ngereng-ngereng minta sama Tuhan, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Seperti saudara sepupu kita, 5 waktu, tunjukkan saya jalan yang lurus. Padahal udah kasih tahu, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Setiap dia sembahyang, minta terus sama Tuhan. Ya, makanya kalau doa aja kan tangannya begini, saudara. Jalan yang lurus. Padahal Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ya, kita berdoa, kalau bentar lagi besok dia mulai puasa, kita berpuasa juga buat mereka, supaya mereka mengenal Tuhan, mereka percaya Yesus. Alkitab katakan satu orang bertobat, maka seluruh keluarganya pasti diselamatkan. Amin. Bapak Ibu yang saudara ada di tempat ini, mungkin saudara katakan, Pak saya baru sendiri. Pak dari keluarga besar saya mungkin baru 2-3 orang jadi Kristen. Percayalah, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika saudara mengimani, saudara memperkatakan satu orang bertobat, keluarga saya pasti diselamatkan. Dan saya percaya di tempat ini ada banyak kesaksian. Karena melalui saudara, keluarga saudara dimenangkan. Keluarga saudara percaya kepada Yesus. Nah saudara, itu poin yang kedua. Poin yang pertama tadi apa? Jangan hidup di dalam keraguan atau kebimbangan. Yang kedua, tetap percaya kepada Tuhan. Poin yang ketiga, saudara, poin yang terakhir. Kita akan lihat poin yang ketiga, ya dikatakan bawa semua beban beratmu, sakit penyakitmu, pergumulanmu. Kalau saudara sudah datang ke tempat ini, pulang dari tempat ini jangan dibawa lagi namanya sakit penyakit. Amin. Kesusahanmu, keadaan yang buruk sekalipun, taruh di tempat ini saudara, biar Tuhan bereskan dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara pulang dari tempat ini, Tuhan ubah hidup saudara. Tidak ada lagi yang sakit penyakit, tidak ada lagi dalam kekurangan, tidak ada yang bawa dengan beban berat. Tuhan selesaikan. Dengan satu catatan, kita menjadikan Yesus adalah jawaban dalam seluruh kehidupan kita. Nah kita lihat ayatnya saudara. Ayat Matius pasal 4 ayat 24. Matius 4 ayat 24, waktu saya masih berapa menit lagi? Oh, masih 10 menit, oke. Matius pasal 4 ayat 24. Ayo kita baca sama-sama. Dengan suara keras, 1, 2, 3. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Sama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara perhatikan ayat ini, Yesus di dalam zamannya dia adalah orang yang sangat terkenal. Dikatakan dia tabib segala tabib, di atas segala tabib, dia Tuhan di atas segala Tuhan, saudara. Sehingga pada saat orang dengar tentang Yesus, tentang pekerjaan Kristus, saudara, orang buta melihat. Orang tuli apa? Orang bisu berbicara. Orang lumpuh orang mati. Kepada orang susah diberitakan kabar baik. Dan orang dengar apa yang dilakukan Yesus pada saat itu.
Dan mereka melihat seperti itu, saudara-saudara bisa bayangkan saat itu saudara, ini KKR yang begitu luar biasa, amat sangat dahsyat. Sehingga dari kampung-kampung, dari kota-kota, semua orang datang kepada Tuhan Yesus. Alkitab katakan, melalui pembacaan firman Tuhan tadi dikatakan, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Yang pertama tadi, kalau engkau enggak ragu, kalau engkau percaya, engkau tetap beriman saat ini, kesempatan saudara datang kepada Tuhan, bahwa masalah saudara, beban berat saudara, sakit penyakit saudara, apa yang dokter katakan, saudara percaya akan firman Tuhan, bahwa kuasa Tuhan masih terjadi sampai saat ini. Bawa semuanya, jangan pernah ragu-ragu. Percaya, kalau orang lain tolong, Tuhan juga tolong kita. Itu yang membuat kita bergairah, membuat kita langsung datang kepada Tuhan. Dan orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Saya rindu saudara, setiap ibadah hari Minggu, ada banyak orang berbondong-bondong. Seringkali kita ketemu, Bu kemarin gak ke gereja kenapa? Aduh, lagi gak mood. Saudara ketawa, saya ada anak youth saudara, saya tanya, kenapa kamu gak ikut kokok kamu tuh? Dia mulai aktif di youth, mulai melayani, punya talenta, mulai belajar saudara, mulai di training saudara. Adiknya bilang apa? Kenapa kamu gak ikut youth? Ngomong sama pendeta saudara, gak tertarik saya. Aduh. Itu pada pulang pergi saya jemput saudara. Saya kalau ke gereja, saya datang bukan dengan bawa keluarga saya jemputin jemaat. Tanya gembala sidang saudara di tempat ini. Kalau saya datang dia nungguin, saya bawa jemaat. Masih ada mobil gereja lagi jemputin jemaat. Pak Kinoto juga datang ke tempat saya, dia lihat masih membawa jemaat. Saudara kalau punya mobil saudara jadi berkat. Amin. Ya, jangan pelit-pelit saudara, kasih bangku buat orang lain saudara. Kita bawa mereka ke surga. Amin. Saudara melayani tidak harus ada di mimbar ini saudara. Jadi terang, kita semua udah terang semua. Terang itu berfungsi ketika ada di tempat kegelapan saudara. Itu di mobil saya tanyain, kok kamu lagi ikut youth? Kenapa kamu gak ikut youth? Gak tertarik Pak. Sakit saudara. Ketika saya sebentar itu saya gak ngomong lagi saudara, sakit. Saya cuma batin Tuhan, bagaimana perasaan Tuhan? Kalau ada anak ditanya gak ke gereja, lagi gak mood. Ya, kenapa datang terlambat? Malas. Jangan heran kalau Tuhan juga malas berkati saudara. Halo? Maafkan saya saudara. Jadi kalau berkatnya suka telat gitu ya saudara koreksi aja. Ya. Nah saudara dikasih Tuhan. Saudara nanti balikin Pak Pendeta dan telat. Saya berangkatnya 7:30 saudara. Jam 7:15 saudara. Karena saya dari Bogor saudara. Nah saudara dikasih Tuhan. Ya, bawa semua beban beratmu, masalahmu, keadaanmu, sakit penyakitmu semua. Ya, jangan ragu-ragu, datang sama Tuhan. Tuhan bereskan semuanya. Amin. Tuhan bereskan semuanya. Ya, pendeta nggak mungkin tumpang tangan saudara. Pendeta tidak sempat mungkin konseling saudara. Tidak ada waktu di gereja ini mungkin konseling setiap jemaat Tuhan. Tapi saya ingin katakan tadi, seperti ketika saya ikut acara, ya ketika saya datang dengan beban berat, Alkitab katakan, mari datang kepadaku, kamu yang letih lesu, beban berat, datang kepadaku, aku akan berikan. Kalau datang dengan kedua tangan, saudara, angkat tanganmu. Saya percaya, saya yakin 100% ketika saudara angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan saudara. Ketika saudara periksa sakit penyakit saudara, keadaan yang buruk dalam kehidupan saudara, saudara dipulihkan Tuhan. Datang dengan iman saudara. Saya percaya pulang dari tempat ini, ada lawatan Tuhan yang begitu dahsyat terjadi saudara. Nah saudara dikasih Tuhan. Sebagai ayat penutupnya tuh, saudara. Kita akan sama-sama kita baca. Saya undang worship leader singer. Ratapan 3 ayat 26. Ratapan 3 ayat 26. Ratapan pasal 3 ayat 26. Haleluya. Mungkin saudara ada di tempat ini, banyak hal yang kita nggak mengerti. Banyak hal yang mungkin kita tidak tahu. Ada
Beberapa waktu yang lalu saya ketemu salah satu ibu yang suaminya beberapa waktu yang lalu diambil Tuhan, saudara. Dia meninggalkan anaknya 4, saudara. Ya, dan kehidupan ibu ini hanya sebagai seorang guru. Dia datang kepada saya kayaknya mau resign kerjaan jadi guru. Terus kamu mau dapat kerjaan apa? Padahal setahun yang lalu dia datang kepada saya tolak, saudara. Jangan. Ya, kamu doa dulu biar Tuhan kasih pekerjaan lebih baik lagi, saudara. Dan dia datang kepada saya, suaminya diambil. Dan dia dalam keadaan putus asa, dia dalam keadaan bingung, dia mulai ragu-ragu. Dia bilang sama saya, kalau orang bilang Tuhan baik, baik dari mananya? Orang ngomong gampang, Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi saya katakan, saudara, Allah itu Allah yang berdaulat. Tuhan yang punya, Tuhan yang berhak mengambil. Kamu jaga mulut kamu, jaga iman kamu. Orang ini mulai kehilangan iman, kehilangan pengharapan, saudara. Saya bagikan beberapa firman Tuhan, saudara. Percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ayo kita lihat ayat ini, saudara. Ratapan pasal 3 ayat 26, saudara. Kalau boleh, saya undang saudara bangkit berdiri sama-sama. Ratapan 3 ayat 26. Kita baca sama-sama ayat ini, saudara. Ratapan 3 ayat 26, 1, 2, 3. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Perhatikan kepada saya. Seringkali kita tidak cukup pandai mengucap syukur sama Tuhan. Seringkali kita datang penuh dengan keluhan, penuh dengan rasa komplain sama Tuhan. Kita tidak bisa menerima proses daripada Tuhan, keadaan-keadaan buruk. Percayalah, Allah mengatakan Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan melalui firman Tuhan tadi dikatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Lihat baik-baik kepada saya, saudara. Kalau engkau mulai gelisah, engkau mulai khawatir, engkau mulai komplain, engkau mulai salahkan orang lain, engkau mulai salahkan keadaanmu, Alkitab katakan adalah baik menanti dengan diam. Tuhan kadang-kala menyuruh kita diam, saudara. Jangan ada yang bersuara. Menanti Tuhan dengan diam. Yang menjadi penghalang berkat kadang-kadang mulut kita. Yang menjadi penghalang kadang-kadang perkataan kita. Yang tidak ada ucapan syukur. Yang ada keluhan, yang ada komplain. Kalau engkau mau ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan, nanti dengan Tuhan, dengan diam. Allah sedang bekerja untuk hidupmu. Allah bekerja untuk rumah tanggamu, untuk kesehatanmu. Semua angkat tanganmu tinggi-tinggi. Worship leader bantu pujian. Semua angkat tanganmu. Yang sakit, yang butuh lawatan Tuhan, yang butuh jamahan Tuhan, jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Pandang Yesus, pandang Tuhan. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan. Kami mau Mari bawa semua keadaan burukmu, beban beratmu, ketakutanmu, kekhawatiranmu, datang kepada Tuhan. Banyak orang berbondong-bondong bawa semua yang sakit, yang lemah, yang buruk keadaannya. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Mari angkat tanganmu. Pastikan Tuhan turun tangan, memulihkan, menyembuhkan engkau. Tuhan sama setiap tangan-tangannya kerangka. Haleluya. hari ini kau kerjakan bagi kami, buat kami percaya. Saya berdoa untuk jemaat yang sakit. Engkau yang datang ke tempat ini, katakan kepada saya, jemaat yang sakit di tubuhnya, Kasih Tuhan, yang berhari-hari saudara terus minum obat.
Engkau terikat dengan sakit penyakit. Dokter sudah vonis saudara. Tuhan mau turun tangan menjembuhkan saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Haleluya, terima kasih. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Kuasa-Mu yang dahsyat pagi hari ini Tuhan. Membebaskan mereka, memulihkan mereka, menolong mereka. Dengar baik-baik di dalam nama Yesus. Jangan ragu, tetaplah percaya bahwa semua sakit penyakit beban beratmu saat ini Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Tuhan sanggup memulihkan saudara. Pulang dari tempat ini, sakitmu disembuhkan Tuhan oleh pilih kuasa darah Yesus. Engkau pulih, engkau sembuh dalam nama Yesus. Doanya mulai mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku mengucap syukur aku sudah disembuhkan Tuhan. Katakan yang sakit, katakan Tuhan, aku mengucap syukur. Amin. Sakitku sudah Dalam disembuhkan nama Tuhan. Yesus. Ya sudah dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang buruk keadaanmu, Dalam nama Yesus. mungkin rumah tanggamu, mungkin pekerjaanmu, mungkin masa depanmu, mungkin keluargamu, mungkin bisnismu, usahamu saat ini sedang buruk-buruknya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Jangan lihat kiri, jangan lihat Terima kanan. kasih Tuhan. Ini waktunya Tuhan membebaskan jemaat, umat Tuhan. Jangan Terima ragu, kasih Tuhan. jangan bimbang, percaya saja. Amin. Kami bawa semua Tuhan keadaan jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini mereka berdoa untuk mendapatkan pemulihan. Ya Tuhan. Bapak, tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan, Amin. untuk menolong, untuk menyelamatkan, untuk memulihkan. Saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Keadaan yang buruk yang dialami umat Tuhan di tempat ini, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, masa depannya ya Tuhan Yesus. Berkat Tuhan melimpah-limpah turun pagi hari ini, membebaskan saudara, memulihkan saudara di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkat-Mu melimpah-limpah atas gereja-Mu di tempat Terima ini. kasih Tuhan. Berkati pengembalaan GBI Geraha Oikos ya Tuhan di tempat ini. Bukan kuat dan gagah kami boleh melayani di tempat ini Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang terus mengembalakan di tempat ini dengan air mata, dengan segala daya, dengan segala kekuatan Tuhan. Kami percaya ada kekuatan Roh Kudus yang memampukan Tuhan. Gereja ini bukan hanya 1-2 kali ibadah Tuhan, tapi gereja ini akan mengembang ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang ya Tuhan. Jam-jam ibadahnya akan ditambahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, kekuatan dari Roh Kudus melimpah-limpah untuk setiap para penatua di tempat ini. Setiap penggembalaan, setiap semua pelayan-pelayan Tuhan yang boleh ambil bagian, upahmu diperhitungkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan tetap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu, saya percaya setiap kita diberkati Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Saya mengundang Saudara Jovandi untuk berdoa untuk persembahan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kau ingatkan kami Tuhan untuk tetap percaya, untuk berpegang Tuhan pada iman kami Tuhan, untuk menantikan jawaban atas pergumulan di dalam kehidupan. Terima kasih ya Bapak, Engkau berkati hamba-Mu, berkati kemanapun Tuhan ia melangkah, berkati sertai Tuhan pekerjaannya, pelayanannya, karirnya Tuhan, apapun yang dilakukannya, semua hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapak. Sekarang kami ingin memberi Tuhan dengan harta kami siapkan yang terbaiknya Tuhan,
Biarlah semua ini Tuhan yang kami berikan berguna untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk pekerjaan-Mu di gereja ini. Terima kasih ya Bapak, siap untuk memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Bapak Kinoto boleh menutup kita dalam doa? Silakan Bapak Kinoto. Terima kasih Pak Anton atas pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati penggembalaan dan pelayanan Pak Anton. Bapak Ibu jemaat yang melayani pada minggu pagi hari ini, Tuhan memberkati pelayanan jemaat Tuhan, pengerja Tuhan di tempat ini dengan berlimpah-limpah. Bapak Ibu, ada pengumuman hari Sabtu ini bisa ditampilkan. Kita akan mengadakan pelatihan perpajakan. Bapak Ibu, untuk pelaporan pajak pribadi berakhir pada tanggal 31 Maret 2024. Bagi Bapak Ibu yang mungkin gimana ya, saya mau melapor tapi caranya gimana? Kami mengundang Bapak Ibu bisa daftar di grup. Acaranya hari Sabtu besok jam 10. Dan ini biaya gratis. Mungkin kalau Bapak Ibu, saya belum punya NPWP, saya nggak ngelapor, nggak apa-apa Bapak Ibu. Di sini diajarkan nanti bagaimana membuat NPWP, mulai dari hal yang sangat dasar, permintaan EVIN, PPH orang pribadi, kemudian sampai pengisian. Nanti diajarkan step by step pengisian. Acaranya gratis, nanti akan diajar oleh Pak Karyanto. CPA ini beliau certified public akuntan, jadi yang ngajar nanti akuntan publik yang tersertifikasi. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Karyanto memberikan waktu untuk mengajar kita. Jadi Bapak Ibu jangan sia-siakan waktu ini, daripada bingung gimana ngelapor, akhirnya nggak ngelapor. Di sini kita menyediakan waktu. Saya juga mengundang Bapak Ibu yang pertama kali hadir pada ibadah pada pagi hari ini bisa bangkit berdiri. Ada Bu Elizabeth, orang tua dari Ibu Debbie, Bapak Ibu. Kemudian Sankris anak dari Bu Liliana dengan istri Bella. Kemudian ada Pak Jaka dengan istri Bu Mimi. Ini adik dari saudara kita Ibu Wiwi. Baik Bapak Ibu, kita usaikan ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya mengajak kita berdoa untuk jemaat yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini. Kita sama-sama. Ya, Sankris, selamat datang. Kita berdoa bersama-sama untuk jemaat yang baru pertama kali hadir pada ibadah minggu pagi hari ini. Kami ucap syukur Tuhan atas ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh datang bersemangat, bersukacita, menghadap Tuhan beribadah bersama dengan keluarga besar kami di tempat ini. Kami diberkati
atas firman Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kami semua. Kami bersuka cita bertemu dengan saudara-saudara kami, bersekutu, saling mengasihi di tempat ini. Pada pagi hari ini kami mau bersama-sama jemaat di tempat ini berdoa bagi saudara-saudara kami yang pertama kali hadir pada minggu pagi hari ini. Kami berdoa bagi Bu Elizabeth, Tuhan memberkati, memberikan kesehatan yang prima. Tuhan menyertai dimanapun dia berada, keluar masuknya Tuhan sertai dan Tuhan jaga. Berdoa bagi Sankris, bagi Bella, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Apa yang mereka usahakan, Tuhan campur tangan, Tuhan sertai dan takkan pernah tinggalkan. Berdoa bagi Pak Jaka, bagi Ibu Mimi, Tuhan memberkati keluarga mereka. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan takkan pernah habis dalam hidup mereka. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka nanti-nantikan, apa yang mereka rencanakan, Tuhan campur tangan dan memberkati. Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Apa yang mereka sedang hadapi, apa yang mereka sedang pergumulkan, Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati, melindungi, menyertai segala perjalanan mereka. Perjalanan di puncak, perjalanan di lembah, Tuhan takkan pernah tinggalkan setiap kami. Berikan kepada kami setiap kami kekuatan untuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat-Mu yang semakin hari semakin mengenal Tuhan. Jemaat Tuhan, ibadah kita pada minggu pagi hari ini telah usai, tapi percayalah kasih Tuhan, persaudaraan takkan pernah habis, tidak akan pernah usai dalam hidup kita. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah kasih dari Allah Bapa. Kasih karunia tak akan pernah habis dalam hidupmu dari Yesus Kristus. Tuntunan, persekutuan, bimbingan dari Allah Roh Kudus akan selalu ada dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak